Oke, tunggu ya. Udah record belum sih? Oh, udah record. Hai, selamat siang yang Living Indonesia. Apa kabarnya? Tolong dong di kolom chatnya bisa baca deh itu salah. Bisa dengar suara kita dengan baik nggak ya? Kakak Avanti, terima kasih responnya. Kakak-kakak yang lain bisa mendengar suara dengan baik nggak ya? Kakak Ruri. Suara aman kata Kakak Avanti. Kakak-kakak yang lain suaranya aman nggak ya? Hai Kakak Diawati, hai Kakak Dewi, aman ya suaranya ya. Hey, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan, lambung juga aman. Lambung juga aman. Mungkin sambil makan siang kali ya jam segini ya. Boleh. Teman-teman boleh sambil makan. Kita boleh sambil makan nggak ya? Enak kali ya? Kita bahas makanan dulu aja. Oh iya. Teman-teman, siang hari ini perkenalkan saya dengan Lisa Evileni, Training Manager yang Living Indonesia, ditemani oleh, nanti kamu kenalkan diri kamu ya, beliau berasal dari tim marketing yang Living Indonesia, bernama Dianika Wijayanti. Halo, selamat siang semuanya. Saya Dianika Wijayanti, saya dari tim marketing ya, khususnya di Brand and Product Specialist. Brand and Product Specialist. Kamu spesialisnya di bidang produk apa? Aku lebih ke consumable. Berarti salah satunya Mighty Fights dong. Salah satunya Mighty Fights. Yang ini memang spesialis kamu? More or less ya. Makanya kali ini kita mengundang Kakak Dian yang memang beliau memang spesialisnya di bidang consumable product. Tapi bukan hanya itu, Dian memang memiliki latar belakang pendidikan yang memang merupakan passionnya di bidang consumable. Apa sih latar belakang pendidikan kamu, Dian? Aku kebetulan pernah belajar nutrisi, pernah kuliah di nutrisi sih Kak. Oh, memang S1 kamu di bidang nutrisi? Di bidang nutrisi. Nah, dia juga seorang nutritionist, teman-teman sekalian. Makanya siang hari ini, Dian Ika akan berbagi ilmunya sebagai seorang nutritionist untuk kita sama-sama bisa mengenal lebih jauh tentang informasi nilai gizi. Yes, yuk langsung aja ya teman-teman ya. Kita akan buka bagaimana sih kita bisa sama-sama belajar, sama-sama membuka dan mengenal lebih jauh tentang informasi nilai gizi. Kok screen one aku begini ya? Oh iya, oke. Oke, sekarang kita lihat dulu ya teman-teman, kasih tahu aku ya kalau sudah terlihat dengan jelas screen-nya. Oke. Sebentar ya. Nah, oke, tunggu. Nah, sudah terlihat dengan jelas kah teman-teman sekalian? Boleh saya lihat di kolom chatnya, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat dengan baik? Saya boleh lihat di kolom chatnya. Oke, sudah jelas ya Kakak Ajeng. Hai my love, apa kabar kamu my love? Asik, kita kedatangan my love nih siang hari ini nih, asik. Kakak Dewi sudah ya, Kakak Yuni, Kakak Ruri sudah ya, oke. Baik Kakak Dian. Kita sama-sama mau melihat tentang informasi nilai gizi. Cerita dong Kakak Dian, apa sih informasi nilai gizi itu? Oke, informasi nilai gizi adalah informasi-informasi yang ada dalam label kemasan makanan ataupun suplemen ataupun obat-obatan, pokoknya semua informasi nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, menurut peraturan Badan POM nih Kalisa, jadi memang nggak sembarangan nih informasi nilai gizi dituliskan gitu ya. Ada peraturannya di peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2021. Informasi nilai gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan zat non gizi, jadi semuanya gitu ya, sebagaimana produk itu dijual gitu, dan sesuai dengan format yang dibakukan. Jadi memang ada format yang sudah baku nih Kak, nggak bisa sembarangan aja ditaruh di situ gitu, memang sudah ada formatnya sendiri menurut peraturan dari Badan POM. Aku agak tergelitik sih teman-teman sekalian. Kalau zat gizi saya sudah banyak mendengar, teman-teman juga kan sudah banyak mendengar zat gizi ya. Tapi kalau zat non gizi tuh kayaknya baru-baru banget ini saya mendengarnya. Kakak Dianika, apa sih zat gizi dan zat non gizi itu? Aku jadi agak penasaran loh. Oke, sebelum kita next slide nih Kak, untuk lebih tahu lagi tentang zat gizi dan zat non gizi, kira-kira tadi kan Kak Alisa udah tahu ya zat gizi itu apa gitu kan? Apa tuh Kak zat gizi kira-kira? Nah, kita tanya aja buat teman-teman. Kira-kira apa nih? Kasih contoh dong. Kasih contoh. Kalau zat gizi itu apa sih kira-kira? Apa saja komponennya?
Contohnya zat gizi pasti Contohnya teman-teman udah zat tahu. gizi. Ini kan ibu-ibu yang pencinta sangat mencintai sang buah hati. Pasti sering Pastinya. memberikan zat gizi pada anak-anak ya, betul ya? Boleh nggak ditulis di kolom chatnya zat gizi itu contohnya apa aja sih? Pasti pada ngeh lah, udah pada ibu-ibu sangat pintar dan sangat memperhatikan zat gizi untuk anak-anaknya. Contoh zat gizi untuk anak-anak apa ya? Yang paling penting untuk anak-anaknya. Soalnya Kak Lisa mau nyontek. Apa nih Kak zat gizi Kak kira-kira? Aku sih yang udah pasti vitamin, yang sudah pasti mineral untuk anak-anakku. Ya itu salah satu contoh ya. Seperti contohnya juga lemak, seperti contohnya juga yang lain-lain itu semua adalah zat gizi yang cukup penting memang untuk diberikan baik kepada tubuh manusia dewasa maupun pada anak-anak. Oke, nah biasanya zat gizi itu memang umum ya. Zat gizi itu ada dua, ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro. Ya, itu berdasarkan dari ukuran dari senyawanya itu sendiri dan juga kebutuhan tubuh gitu ya. Makro itu berarti kebutuhan tubuh atas zat gizi tersebut lebih besar gitu kan dibandingkan yang mikro. Nah, tadi udah benar tuh Kak Lisa, yang namanya zat gizi itu adalah, kita next slide dulu. Ya, zat gizi itu adalah semua zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan, yang terdiri atas tadi ya, karbohidrat, serat pangan, ada protein, ada lemak, vitamin, mineral gitu ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Kakak Lisa. Dan termasuk di dalamnya juga air juga di dalamnya. Oke. Dan zat gizi ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan dan kesehatan dari manusia. Oke. Gitu. Nah, kalau ini kan udah common ya, kita udah tahu lah gitu. Kalau misalnya zat non gizi kira-kira apa? Ini aku penasaran nih. Nah, zat non gizi ini adalah dia senyawa yang mempengaruhi kesehatan juga gitu ya. Cuman mungkin senyawa-senyawanya lebih jarang terdengar gitu ya. Contohnya adalah dia itu misalnya fitonutrien gitu kali. Apa tuh fitonutrien? Fitonutrien itu pernah dengar ini nggak sih zat warna makanan? Zat pewarna makanan. Zat pewarna yang makanan. Pernah ya. Zat pewarna makanan itu kan ada yang alami, ada yang buatan. Betul. Kalau alami misalnya nih, ambil contoh ya, misalnya buah tomat. Buah tomat itu warnanya apa? Warnanya tergantung dari sisi. Ada yang udah terlalu matang, udah gitu lama-lama busuk, itu buahnya beda warnanya. Ada yang masih segar, yang masih ada di pohon, ada yang tomat hijau, ada yang merah, ada yang macam-macam. Nah, ternyata warna-warna dalam bahan pangan gitu ya, dalam buah dan sayuran itu ternyata memberikan benefit atau manfaat bagi kesehatan kita. Contohnya misalnya buah tomat warnanya biasanya yang common adalah warna merah ya Kak Lisa ya. Nah, warna merah ini dia ada kandungan likopen di dalamnya. Fitonutrien itu adalah likopen. Fitonutrien itu adalah salah satu dia termasuk antioksidan juga. Jadi likopen ini yang memberikan warna merah pada tomat. Iya, dan itu juga merupakan antioksidan. Jadi selain vitamin-vitamin, selain vitamin A, C, dan E yang juga antioksidan, ternyata fitonutrien itu juga merupakan antioksidan. Jadi kalau misalkan dia antioksidan, berarti dia fungsinya adalah untuk menangkal radikal bebas gitu. Jadi jangan disepelekan warna merah, warna kuning, warna ungu, misalnya warna hijau dalam sayuran dan buah-buahan itu ternyata memberikan manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Jadi walaupun zat non gizi ternyata tetap berpengaruh pada kesehatan. Betul. Oke. Lalu apalagi sih informasi nilai gizi itu yang terdapat di dalamnya, apalagi Kakak Dian? Oke, di dalamnya juga terdapat yang ada di tulisan biasanya di label gitu ya. Ada takaran saji misalnya. Takaran saji itu adalah jumlah produk yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, kita baru beli produk, kita mau lihat berapa kali sih nih minumnya satu kali gitu ya. Nah, kita bisa lihat di takaran sajinya. Kira-kira kita harus minum berapa banyak gitu. Lalu di sana juga ada acuan label gizi. Itu adalah acuan atau guideline ya untuk mencantumkan keterangan tentang kandungan gizi pada labelnya. Nah, lalu selanjutnya ada AKG atau angka kecukupan gizi. Ini apa maksudnya nih? Nah, angka kecukupan gizi ini adalah nilai yang menunjukkan rata-rata dari zat gizi tertentu gitu ya. Jadi biasanya
vitamin dan mineral tuh yang ada di AKG, ada juga energinya juga sih, protein, lemak juga ada di situ gitu ya. Nah, itu rata-rata biasanya bergantung pada berbagai macam komponen gitu. Ada dari usianya, ada dari aktivitas fisiknya, jenis kelamin dan lain-lain, dan itu bervariasi gitu tergantung dari parameter tersebut. Dan juga angka kecukupan gizi ini kalau produknya adalah produk Indonesia, berarti AKG-nya adalah AKG untuk orang Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman beli produk di luar gitu ya, di luar Indonesia, itu biasanya ada persentasenya juga. Biasanya misalnya tulisannya RDA, RDV gitu ya, Recommended Daily Value. Nah, itu sama kayak AKG, cuman rata-ratanya orang di negara tersebut gitu. Jadi bukan di Indonesia, dan itu memang berbeda-beda karena kebutuhan energinya dan juga rata-rata profiling dari masing-masing negara juga berbeda-beda gitu loh, Kak. Jadi maksudnya dengan produk yang sama, AKG-nya bisa berbeda dong? Bisa, betul. AKG-nya akan berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan produk misalnya dibeli, contohnya gitu ya, yang living deh. Yang living kan ada di berbagai belahan dunia gitu ya. Produk kita dijual di mana-mana. Misalnya teman-teman beli di Singapura, atau teman-teman beli di US, atau teman-teman beli di mana gitu ya, yang living manapun, itu bisa saja AKG-nya berbeda-beda. Persentasenya yang ada di label itu berbeda-beda karena tergantung dari peraturan di negara setempat. Oke, karena berdasarkan kebutuhan gizinya beda dong orang Indonesia dengan kebutuhan gizinya orang US gitu ya. Oke. Oke, next slide-nya. Jadi dengan demikian Kakak Dian, isi informasi nilai gizi itu apa saja? Oke, isinya informasi nilai gizi itu biasanya adalah yang pertama adalah takaran sajinya tadi ya, berapa banyak sih yang harus kita konsumsi, lalu jumlah sajian per kemasan. Dari berapa banyak, lalu dibandingkan dengan satu botol ini, satu produk ini, dia ada berapa butir biasanya, atau ada berapa mili gitu ya, dibandingkan dengan takaran sajinya. Jadi nanti kita bisa tahu, kita menghabiskan satu produk ini berapa kali sih kita konsumsinya, berapa hari sih kita konsumsinya gitu. Nah, itu jumlah sajian per kemasan. Lalu di dalamnya juga ada jenis dan jumlah kandungan zat gizi, makanya kita bisa tahu produk ini sebenarnya kandungan zat gizinya apa aja sih, benefitnya untuk kesehatan apa sih, kita bisa lihat ya dari kandungan zat gizi tersebut, kita butuh atau enggak gitu ya. Jadi harus pinter-pinter memang ya membacanya ya. Contohnya jumlah sajian per kemasan, jadi kita bisa ngerti, oh produknya habisnya sih sebenarnya cuma 15 hari. Kalau saya mau beli sebulan, berarti saya harus beli 2 botol misalnya. Atau produknya sebenarnya habisnya dalam waktu 3 bulan. Ngapain saya beli 3 botol? Karena itu akan habis dalam waktunya 9 bulan berarti misalnya. Kecuali dikonsumsi seluruh anggota keluarga ya. Nah, kalau dikonsumsinya oleh 3 anak, berarti habisnya dalam sebulan doang. Contoh ya. Jenis dan jumlah kandungan zat gizi, mungkin saya butuhnya hanya zat gizinya protein, atau misalnya vitamin dan mineral. Itu bisa menjadi informasi yang harus kita ketahui dari awal, apa saja yang saya butuhkan, gitu ya. Atau kita juga bisa lihat, misalnya, oh ternyata zat gizinya udah lengkap nih untuk kebutuhan gitu ya, untuk kebutuhan tubuh kita, ya udah kita minumnya cukup satu produk ini. Atau misalnya ada yang kurang, kita bisa beli produk yang lain gitu ya untuk mengkomplement zat gizi yang memang kita butuhkan untuk tubuh. Gitu. Lalu di situ juga tadi ya ada zat non gizi juga. Artinya kalau misalkan di dalamnya memang terkandung fitonutrien misalnya, atau misalnya ada probiotiknya gitu ya, di situ juga bisa dimasukkan. Lalu ada presentasi AKG tadi ya, dibandingkan dengan AKG kita gitu ya. Jadi kandungan dalam produk tersebut, vitamin mineralnya berapa, energinya berapa dibandingkan dengan AKG kita. Nanti Kakak Dian akan kasih contoh dengan Mighty Fights ya? Oh, tentu saja. Oke. Jadi teman-teman nanti langsung dipraktekkan dengan Mighty Fights ya, supaya kita masih makin jelas. Yes. Lalu yang terakhir itu biasanya paling bawah ada catatan kaki. Catatan kaki itu biasanya yang tulisannya panjang tuh Kak, yang berdasarkan kebutuhan kalori 2000 kalori gitu misalnya. Nah, itu paling bawah tuh ya, itu namanya catatan kaki. Lalu jenis zat gizi apa aja sih yang ada di informasi nilai gizi? Nah, ini yang common nih, biasanya ada energinya tentunya. Ini dari zat gizi makro ya, ada energinya, ada lemaknya, lemak total, lemak jenuhnya berapa, lalu ada proteinnya, ada karbohidrat totalnya, gula, dan juga garam. Oke. Itu memang yang wajib dicantumkan, dan juga dia yang memang biasa dicantumkan.
Oke. Lalu selain itu ada aturan lain nih Kak Lisa. Apa tuh? Jadi aturan lainnya adalah pencantuman informasi nilai gizi ini harus dibuktikan dengan analisa zat gizi dari laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meaning berarti apapun informasi yang dicantumkan di label Mighty Fives pun itu berdasarkan laboratorium terpercaya yang sudah ditunjuk oleh Young Living dan pemerintah. Yes. Itu sudah terpercaya di sana ya? Iya. Gitu. Jadi semua yang ada di label memang semua produk yang ada labelnya memang sudah dites dulu di laboratorium. Oke. Nah, dan juga khususnya buat yang registrasinya pangan nih masuknya ya Kak Lisa ya, itu memang kandungan informasi nilai gizinya tidak lebih dari 120%. Gitu. Karena kenapa? Sebenarnya kan kita juga makan makanan yang lain ya, gitu. Selain dari Mighty Fives, kita juga makan makanan yang lain. Jadi kita memberikan kesempatan untuk ngambil zat gizi dari makanan yang kita makan sehari-hari nih, lalu dikomplement dengan Mighty Fives. Kayaknya penasaran sih, nanti Kakak Dian tolong kasih tahu kita ya, hasil analisa zat gizi yang mengakibatkan ini tidak boleh lebih dari 120%, pastinya akan berakibat berapa banyak Mighty Fives yang dikonsumsi per harinya tentunya kan, berakibatnya ke sana kan. Iya. Coba nanti jelasin ya ketika kita langsung praktek ke Mighty Fives untuk takaran saji per harinya. Yes. Ya, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah mengerti aturan-aturan yang ada mengenai informasi nilai gizi, kita sudah mengerti berapa kandungan karbohidratnya, makronutriennya, lemaknya, lemak totalnya, kemudian proteinnya, tujuan kita akhirnya untuk membaca informasi nilai gizi itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita lebih baik mengerti dan mengenal informasi nilai gizi? Tujuan akhirnya apa Kak Dian? Oke, tujuannya terutama sih kita jadi paham nutrisi tentang produk, gitu ya. Jadi kita tahu dalam satu produk itu nutrisi apa saja yang terkandung. Ya kan, misalnya kandungannya adalah vitamin gitu ya, vitamin A misalnya. Kita butuh nggak sih vitamin A, atau kita misalnya sudah konsumsi vitamin A dari suplemen yang lain, atau kita sebenarnya hari-hari sudah ada asupan vitamin A yang cukup baik gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu amat sama produk ini gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita jadi paham sebenarnya tentang nutrisi produk. Lalu selanjutnya kita juga bisa kontrol asupan kalori dan gizi seimbang. Nah, biasanya buat ibu-ibu nih, takut banget deh gemuk kalau misalkan minum apa gitu ya. Misalnya kalau misalnya di produk kita bisa gemuk nggak sih minum Ningsaret atau enggak minum Bloom Collagen gitu. Nah, kita lihatlah di kalorinya, di energi totalnya. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Energi totalnya itu ada berapa kalori sih? Jadi kita bisa mengontrol asupan kalori. Betul. Dan juga gizi seimbang gitu. Kira-kira dalam produk tersebut itu sudah ada berapa zat gizi yang terkandung gitu. Dan kita bisa kontrol dari situ. Kalau misalnya kita nggak butuh, berarti kita bisa kurangi. Jangan dengar rumor ya Kakak Dian ya. Rumornya adalah padahal ternyata kalori yang terkandung di dalam Bloom Collagen contohnya masih aman gitu. Dan sudah dibuktikan oleh hasil lab gitu kan. Betul sekali. Tahu bahan tambahan. Oke, tahu bahan tambahan. Nah, biasanya nih Kak, teman-teman yang living pasti concern banget sama yang namanya harus natural produk gitu ya. Betul. Nah, semua produk itu biasanya yang shelf life-nya lama itu ada bahan tambahannya. Yaitu macam-macam, ada misalnya pemanis gitu ya, pengawet misalnya. Tapi dengan membaca informasi nilai gizi kita jadi pintar-pintar milih Kak, yang mana yang natural, yang mana yang non natural. Nanti kita lihat ya teman-teman, ketika kita membaca label Mighty Fives, nanti ada tulisan-tulisan yang bisa teman-teman baca apakah ini memang berasal dari natural atau enggak. Nanti kita lihat langsung. Ya, kita bedah satu-satu ya. Iya. Oke, lalu yang lebih penting lagi, kita jadi lebih pintar memilih makanan gitu ya. Makanan apa yang harusnya kita konsumsi, makanan apa yang harusnya tidak konsumsi, makanan apa sih yang sesuai dengan prioritas kita gitu ya. Misalnya kita hanya memilih makanan-makanan atau produk-produk yang natural ya. Jadi kita bisa lebih pintar untuk milih-milih makanan. Gitu Kak Lisa. Oke, mungkin selanjutnya kita baca label informasi nilai gizi ya, kira-kira yang secara umum itu seperti apa gitu ya. Nah,
inilah yang namanya label informasi nilai gizi. Ada di kotak-kotak biasanya, atau kalau nggak dikotakin juga ada juga sih yang nggak dikotakin, dia Oke. lebih memanjang gitu ya bentuknya, hanya Oke. tulisan saja tidak dalam kotak gitu ya. Umumnya seperti ini label informasi nilai gizi, di dalamnya ada apa saja kita baca dari atas ya. Di kotak paling atas itu biasanya ada takaran saji. Ini Yang umumnya mana nih? Yang ini ya? yang paling atas ya. Nah, umumnya informasi nilai gizi suatu produk itu berdasarkan satu kali penyajian. Kak, Jadi sekali kamu ngomongnya cepet banget ya Kak ya. Gua aja harus dengerin pelan-pelan ya, apalagi teman-teman yang di rumah. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan Kak. Oke, jadi umumnya informasi nilai gizi suatu produk itu berdasarkan satu kali penyajian. Kalau misalkan kita lebih dari satu kali penyajian, berarti nanti yang ke bawah tuh Kak, yang energi, lemak, protein, gula, garam, vitamin, itu semuanya akan dikali takaran sajinya. Jadi misalnya takaran saji 2 butir misalnya. Iya. Ya, Misalnya ini takaran sajinya per 2 butir. Persajian. Persajian misalnya. Jadi persajian itu apa sih Kak? Sekali makan. Oh, sekali makan. Oke, jadi sekali makan atau sekali minum 2 tablet. 2 tablet misalnya. Satu tabletnya misalnya kalorinya 10 kalori. Berarti kalau makan 20 kalori. 20. Satu kali makan. Satu kali makan. Kalau misalkan kita melebihi takaran saji, misalnya kita makan yang 4, ya jadinya 40 kalori. 40 kalori, betul. Begitu juga dengan zat gizi lain ya, teman-teman. Begitu juga dengan lemaknya, berarti dikali 2 tadi ya. Begitu juga proteinnya, gula, garam, dan lain-lain. Gitu. Udah gitu saya tuh suka ini loh teman-teman. Kalau sekarang ya saya membaca nilai informasi nilai gizi gitu, terutama di makanan misalnya ya. Jadi belinya satu apa sih namanya, satu pack snack gitu ya. Terus dibilangnya di situ adalah persajiannya kalorinya cuma 50 gitu ya. Satu gini nih. Tapi yang dimaksud dengan 50 kalori itu hanyalah 10 gram dari snack itu. Sementara satu snack itu satu packaging itu adalah 100 gram. Berarti nggak segitu. Berarti 50 kali 10 500 kalori. Jadi setelah saya pandai membaca informasi nilai gizi teman-teman, ternyata kalau saya mau memakan snack-snackan ini untuk bisa mencapai cuma 50 kalori, itu saya harus membagi satu packaging itu saya bagi 10. Jadi saya cuma makan segini doang untuk bisa mendapatkan 50 kalori. Kalau saya habiskan satu packaging snack itu yang saya tidak bisa sebutkan brandnya, berarti saya harus menghabiskan 500 kalori sendiri. Udah kayak satu kali makan ya Kak, Iya. kalori gitu. Jadi memang inilah mengapa kita penting mengetahui tentang informasi nilai gizi ya. Jadinya kita lebih pintar dan tidak terjebak sama kalori pada makanan gitu ya. Iya, betul sekali. Lalu nextnya nih di bawah takaran saji dan titik-titik sajian perkemasan gitu ya. Nah, itu ada energi biasanya. Itu ke bawah itu adalah jumlahnya persajian. Jadi kalau misalnya tadi sajiannya 1, berarti itu per 1 butir. Kalau misalkan jumlahnya 2, berarti per 2 butir, atau per misalnya sajiannya 50 mili berarti per 50 mili gitu ya. Kalau misalkan satu packagingnya 100 mili dan takaran sajinya 50 mili berarti 2 kali itu. Ya. Nah, energi totalnya energi total adalah jumlah energi dari lemak total, protein, karbohidrat total, dan juga serat pangan. Jadi ini yang energi total ini bukan energi dari lemak doang ya Kakak, dari karbohidrat juga, dari serat juga, dari protein juga, dan yang lain-lain. Ya, dan biasanya ini nih yang paling penting kalau misalkan kita mau tahu kalori makanan. Berapa sih kalorinya? Nah, lihatlah di situ di energi total, gitu ya. Dan itu per sajian ya, ya. Bukan per satu packaging. Bukan per satu packaging. Bukan per satu per sajian. Per sajian. Nah, tadi kan memang informasi nilai gizi ini memang diatur dalam undang-undang gitu ya. Begitu juga dengan nilai-nilainya. Kenapa sih di situ misalnya nilainya 50, kenapa nilainya bulat gitu ya? Ternyata memang khususnya untuk energi total, kalau misalkan energinya kurang dari 5 kalori per sajian, itu dibulatkan menjadi 0 kalori. Jadi kalau di sini tertera 0 kalori, kemungkinan bukan 0 kalori pure, kemungkinan kurang dari 5 kilokalori. Ya. Dan begitu juga untuk yang lain-lain gitu ya. Kalau misalkan dia misalnya kok itu 5 kalori, berarti
mungkin saja kalorinya adalah 5 sampai 50 kilokalori gitu. Jadi memang itu sudah ada peraturannya dari masing-masing. Oke, lalu next-nya ada ke bawah nih Kak, ada lemak total, ada lemak jenuh, ada protein, karbohidrat, gula dan garam gitu ya yang timbul. Nah, lemak total ini adalah kandungan semua asam, langsung praktek Buma itu. Ya kan Buma, jangan terjebak ya. Jangan terjebak. Inilah caranya kita harus pandai membaca informasi nilai gizi. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini ada lemak total gitu ya, kandungan semua asam lemak dalam pangan dan dinyatakan sebagai trigliserida. Trigliserida itu asam lemak dari makanan biasanya. Dan biasanya lemak jahat ya, biasanya dari minyak lah dan lain-lain gitu ya, dari tepung gitu. Lalu di situ juga di dalamnya juga ada lemak jenuh, itu jumlah seluruh asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap gitu ya. Lalu selanjutnya ada protein. Protein udah tau lah ya, kalau protein dan sumber-sumber protein juga harusnya teman-teman udah familiar sekali dengan protein gitu ya, ada nabati dan hewani juga. Lalu ada karbohidrat total. Nah, karbohidrat total ini meliputi ada gula, ada pati, ada serat pangan, lalu ada komponen karbohidrat yang lain gitu. Jadi emang itu sudah total gitu ya. Lalu selanjutnya adalah gula. Gula itu adalah jumlah semua monosakarida dan disakarida. Jadi di dalamnya adalah kalau monosakarida berarti ada fruktosa, ada glukosa gitu ya. Kalau misalkan disakarida itu biasanya ada serat di situ juga. Di dalamnya juga ada laktosa gitu ya. Itu nah ini juga sama ya Dian, kalau gulanya dinyatakan 0, kemungkinan mungkin bukan 0, mungkin 0, tapi mungkin juga berarti gulanya di bawah 0,5 gram. 0,5 gram. Jadi mungkin juga ada gula, tapi di bawah 0,5 gram pembulatannya menjadi 0. Betul ya? Gitu. Oke. Ini tadi. Dan selanjutnya ada apa tuh? Oh, ini vitamin dan mineral juga ya? Kalau ke garam dulu tadi. Garam. Itu jumlah natrium total. Jadi biasanya juga kita concern tuh garam kalau misalkan ada yang hipertensi gitu ya. Kebutuhan natrium biasanya yang normal itu kita ambangnya adalah 1.200 mg per hari untuk orang dewasa. Jadi variasi ya, ada anak-anak ada beda sendiri, dewasa juga ada beda sendiri kebutuhannya gitu. Nah, jadi kita lihat tuh jumlah natriumnya berapa, mempengaruhi nggak sih ke kesehatan kita, khususnya ke tekanan darah gitu. Biasanya berhubungan sama itu tuh kalau misalkan ada kecenderungan hipertensi gitu ya. Tapi Kalisa jangan juga terjebak dari kandungan gulanya segini, misal kandungan karbonya segini, berarti misalnya produk ini beratnya segini kok gede banget ya gitu. Jadi jumlah karbohidrat sama berat produk itu adalah sesuatu yang berbeda walaupun sama-sama satuannya misalnya dalam gram. Jadi bedakan antara gramasi dari makanan sama gramasi dari zat gizi, itu suatu hal yang berbeda gitu. Nah, lalu kita lanjut lagi ke vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini hanya dapat dicantumkan jika terdapat dalam jumlah paling sedikit 2% AKG per sajian. Gitu. Jadi kalau dia kurang dari 2% AKG per sajian, dia tidak akan terdapat di dalam sini ya, Kak Dian ya. Belum tentu nggak ada. Ada, tapi peraturan dari Badan POM menyatakan tidak bisa dimasukkan ke dalam informasi nilai gizi ini, nggak bisa masuk di dalam sini. Tapi belum tentu nggak ada ya teman-teman, ada, tapi peraturan Badan POM tidak bisa memasukkannya di dalam informasi nilai gizi ini, khusus untuk vitamin dan mineral. Lalu di bawahnya lagi tuh yang persen AKG berdasarkan kebutuhan energi berapa gitu ya, itu adalah catatan kaki. Nah, 2150 ini adalah aturan baku juga khususnya buat pangan. Jadi memang kita cantumkan di situ biasanya semuanya adalah 2150 kilokalori. Itu untuk orang Indonesia ya? Untuk orang Indonesia. Mungkin kalau misalkan di luar ada yang 2000 kalori gitu misalnya, yaitu berdasarkan dari negara yang peraturan dari negara masing-masing. Lalu zat gizi lain yang wajib dicantumkan apa selain yang ada di sini Kakak Dian? Dan kenapa? Zat gizi lain biasanya nih kita melihat juga lemak trans, ada kolesterol, ada serat pangan di dalamnya gitu kan. Nah ini lebih detail lagi nih Kak. Kalau misalkan tadi lemak hanya lemak jenuh aja, di sini juga ada lemak trans. Nah
ada kenapa sih harus dicantumkan itu kalau terdapat dalam jumlah lebih dari 0,5 gram gitu ya per sajian, dan kalau mencantumkan klaim tentang lemak jenuh atau kolesterol. Ini wajib dicantumkan. Tapi kalau misalkan kita mau cantumin nggak apa-apa juga gitu. Oke, demikian juga halnya dengan kolesterol dan demikian dengan kolesterol dan juga serat pangan. Kolesterol juga harus dicantumkan wajibnya kalau terdapat dalam jumlah lebih dari 2 mg per sajian dan mencantumkan klaim tentang asam lemak, asam dan juga kolesterol. Jadi kalau misalnya ada produk yang dia klaimnya adalah rendah lemak, nah itu wajib sekali dicantumkan lemak trans dan juga kolesterolnya. Berapa? Tapi kalau misalkan kita tidak mencantumkan klaim tersebut, kalau nggak dicantumkan pun tidak wajib. Oke. Tapi kalau dia bilang rendah lemak gitu wajib dong ada ini. Yes, harus ada informasinya. Lalu selanjutnya adalah serat pangan, harus dicantumkan apabila terdapat dalam jumlah lebih dari 0,5 gram per sajian. Jadi kita karena dia mau bilang tinggi serat misalnya ya. Jadi kita harus tahu, konsumen juga akan pilih sendiri gitu. Kenapa sih kita dibilangnya tinggi serat gitu ya? Oh ternyata memang ada di informasi nilai gizi. Jadi kalau ada produk yang mencantumkan tinggi serat, tapi dia tidak mencantumkan berapa jumlah seratnya, itu seharusnya tidak bisa. Seharusnya tidak bisa karena kan wajib. Nah, gitu. Jadi harus careful ya. Iya, harus pertanyaan tuh kenapa nggak ada gitu ya, mungkin bisa ditanyakan sama produsen ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, harus makin pintar nih membaca label, membaca nilai gizi, karena sudah ada peraturan ya kalau para produsen ini ingin mencantumkan tinggi serat, harus ada informasi-informasi ini di dalam label dan maupun di dalam informasi nilai gizinya. Ya. Hai, semoga cukup membantu teman-teman ya untuk bisa lebih hati-hati lagi membaca informasi nilai gizi. Oke. Kemudian langsung dong kita praktek ke Mighty Fights. Oke, kita langsung praktek ke Mighty Fights. Semoga teman-teman udah ada nih ya produknya, jadi langsung sendiri lihat-lihat gitu ya. Kita langsung baca langsung dari produk Mighty Fights ya gitu ya. Nah, di KidsSense Mighty Fights ini kita memang registrasinya under pangan ya, Kakak Lisa ya. Jadi memang aturan dari informasi nilai gizi yang tercantum pada label itu memang sesuai dengan peraturan dari pangan gitu ya. Nah, di sini ada paling atas adalah takaran sajinya 1 butir atau 1,5 gram. Gitu ya. Jadi berat 1 butirnya 1,5 gram ya. 1,5 gram. Ya, kurang lebih biasanya ada pembulatan atau dilihat lagi gitu ya. Nah, takaran sajinya ini 1 butir, lalu ini 1 packaging dia ada 120 butir. Oke. Jadi ada 120 sajian per kemasan. Per kemasan ada 120 sajian, bisa dikonsumsi 120 kali. Yes. Kalau memang kita mengkonsumsinya 1 kali 1 hari, berarti dia akan habis dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Kalau yang mengkonsumsi 1 orang ya teman-teman. Kalau yang mengkonsumsi 2 anak, berarti hanya habis dalam waktu 2 bulan. Nah itu teman-teman harus bisa langsung membaca. Saya belinya berapa botol ya? Saya belinya hanya 1 kah atau 2 kah? Siapa tahu yang mengkonsumsi 3 anak, berarti nggak cukup nih misalnya. Dan ada juga nih Kalisa, misalnya ada pertanyaan, saya boleh nggak sih konsumsi dari 1 butir gitu? Biasanya boleh-boleh saja, tapi memang sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya setelah dibaca dengan detail informasi nilai gizi yang terkandung di dalam produk tersebut, ternyata mungkin kebutuhan saya menurut dokter anak saya misalnya lebih tinggi nih dari ini, saya perlu lebih tinggi, jadi boleh konsumsi lebih dari 1. Tapi memang kita anjurkan tadi, kenapa sih kita nganjurinnya 1 tablet per hari? Ngomongin tadi nih Kakak Dian, tadi kan kita bicara tentang tidak boleh melebihi dari 120%. Nah coba Kakak Dian jelasin deh. Oke, nah kenapa kita 1 butir sih? Karena per hari ya. Kita menyarankannya untuk dikonsumsi 1 tablet per hari. Kenapa sih dikonsumsi? Karena memang kan peraturannya tidak boleh kalau di pangan gitu ya, tidak boleh melebihi dari 120%. Ya. Nah, kalau misalkan dilihat nih dari informasi nilai gizi, di sini ada persen-persennya di sebelah kanan ya. Nah, di situ terutama yang banyak persennya itu vitamin dan mineral kita ya, karena memang Mighty Fights ini fokusnya ke vitamin dan mineral gitu ya. Nah, di sini yang paling tinggi misalnya protein gitu. Kalau misalkan kita konsumsinya 2, berarti 80% kali 2 udah 160%.
Yes. Makanya kami menyarankan cukup 1 tablet per hari, Bu. Jadi tidak melebihi dari 120% AKG. Namun seperti yang tadi Kakak Dian sudah cerita, apabila dokter anak menyarankan 2 tablet atau dokter anak menyarankan 3 tablet, itu ya dipersilahkan karena yang menyarankan adalah sang dokter. Tapi kalau Ibu bertanya kepada kami tentunya mengikuti saran dari Badan POM untuk tidak melebihi dari 120% AKG. Makanya disarankan adalah cukup 1 tablet per hari agar tidak melebihi dari 120% AKG untuk angka kecukupan gizinya. Yes. Oke. Lalu kita ke bawah tuh Kak, jumlah persajian. Energi totalnya 5 kalori, berarti tadi ya sesuai dengan 5 sampai 50 dibulatkan jadi 5 kalori terdekat, Betul. ya kan? Jadi di situ ada 5 kilokalori gitu ya, dan energi dari lemaknya 0. Betul. Berarti hampir tidak ada, bukannya tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Gitu. Lalu selanjutnya adalah yang lain-lain nih, lemak total, lemak trans, kolesterol, ada lemak tidak jenuh tunggal, ada lemak tidak jenuh ganda. Ini termasuk lengkap ya di Mighty Fat, semua tertulis di situ. Iya, gitu tertulis ya. di sini. Tapi di situ memang 0 di situ ya, jadi hampir tidak ada. Karena memang kandungannya kita fokusnya ke vitamin dan mineral. Betul, jadi zat gizi makronya memang hampir tidak ada ya di Mighty Five ini. Lemak jenuh, protein, karbohidrat totalnya cuma 1 gram. Betul. Ya, jadi tidak banyak gitu ya, ada serat pangan, gula dan garamnya juga 0 di situ ya. Gitu. Dan kita pindah ke kanannya tuh Kak, ke komposisi. Yang ini ya. Nah, biasanya seru nih di sini nih Kak. Kita di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Semoga sudah jelas ya vitamin dan mineralnya. Tadi kita sudah jelaskan terutama biotin itu sudah 80% dari AKG sehingga kami menyarankan hanya cukup 1 tablet per hari. Oke. Baru kita ke sini ya teman-teman ya. Oke. Komposisi pertama ada tadi ya, kalau untuk membaca informasi nilai gizi kita supaya lebih pintar lagi untuk memilih bahan makanan atau produk yang kita konsumsi gitu ya. Dia alami atau enggak nih, biasanya Kalisa pasti banyak pertanyaan gitu ya dari teman-teman, Kak ini kok ada namanya aneh-aneh gitu ya. Di situ ada sorbitol, ada erythritol gitu ya. Oke. Biotin itu salah satu komposisi memang dalam vitamin dan mineral teman-teman sekalian. Beruri itu memang komposisi dalam vitamin dan mineral yang nanti kita akan bahas di bawah lagi ya. Oke, nah biasanya yang ribet-ribet kelihatannya ya, kok kayaknya ini nama-namanya kayak nama-nama asing yang kayak jangan-jangan dia bukan natural gitu. Nah kita bisa cari lagi tuh, mungkin kalau ibu-ibu biasa googling atau tanya langsung ke Kalisa, kok ini ada sih sorbitol, sebenarnya dia pemanisnya beneran alami atau enggak gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya pemanis alami ini memang dia bahan dasarnya dari alami. Betul, gitu. betul. Dari buah-buahan atau dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini pemanis yang digunakan juga pemanisnya semuanya adalah pemanis alami yang ada di sini. Sorry, kok nggak bisa ya? Nih. Nah, ini dia. Pemanisnya adalah pemanis alami. Lalu di situ ada premix vitamin dan mineral atau campuran dari vitamin dan mineral ya. Ini juga nih. Ada tuh mengandung pewarna apa tuh Kak? Mengandung pewarna alami ekstrak. Nah, jangan terjebak sama pewarna. Wah, ada pewarnanya gitu ya. Ternyata adalah pewarna alami. Tadi kan kita udah tahu ya kalau misalkan buah tomat aja ada pewarnanya, tapi lycopene gitu kan. Gitu. Jadi belum tentu pewarnanya adalah pewarna yang chemical gitu ya. Bisa aja memang pewarna alami. Jadi kita harus jeli melihatnya. Lalu juga ada maltodextrin ya Kak, pati alami. Dia sebagai apa Kak kalau maltodextrin? Natural masking agent. Dan dia memang berasal dari bahan alami yang memang digunakan dalam formulasi tablet untuk masking agent atau membuat itu menjadi lebih mengkilap. Memang ini dibutuhkan tapi berasal dari bahan alami. Yes. Terus dari gitu ada bit bubuk, ada sari buah. Kalau ini mah udah pasti alami tuh ya. Ada sari buah stroberi gitu ya, makanya rasanya juga berry gitu kan. Asam malat juga dari alami ya Kak ya. Terus dari gitu ada goji berry, anti kempal itu ya walaupun namanya agak-agak aneh, silikon dioksida, magnesium dan lain-lain juga tetap alami gitu ya. Betul.
Oke, jadi semuanya memang kita bisa lihat tuh Kak dari informasi nilai gizi apakah produk yang kita konsumsi ini alami Ada atau kandungan enggak. alami atau tidak. Dan memang karena yang living kita memang mengusungnya produk-produk kita selalu Betul, natural ya betul. Kak ya. Jadi memang bahan-bahan yang kita ambil memang diformulasi khusus semuanya adalah dari natural. Betul. Jadi sama seperti halnya dengan essential oil, teman-teman. Kalau teman-teman tahu di essential oil itu kan ada kandungan linalool misalnya, mentol misalnya, atau 1,8 sineol misalnya. Teman-teman pasti menganggap, kok itu kimia-kimia ya isinya, padahal essential oilnya alami. Memang di dalamnya ada kandungan-kandungan atau unsur-unsur kimia, tapi semuanya itu terbentuk secara alami yang ada di dalam essential oil gitu. Jadi jangan langsung menjudge, essential oilnya ada bahan-bahan sintetik ya. No, bahannya tetap kimia, tapi itu terjadi secara alami di dalam essential oil gitu. Jadi jangan terkecoh. Ada juga loh pemanis-pemanis alami, contohnya adalah sorbitol, erythritol, glikosida, stevia, fruktosa. Fruktosa ini adalah gula buah teman-teman gitu ya. Jadi jangan khawatir, walaupun ada ini semua adalah bahan-bahan alami. Contohnya juga mengandung pengawet sulfit, ini juga terdeteksi di laboratorium, dan ini terdapat di dalam makanan, terdapat di dalam gula buah gitu. Contohnya juga ini perisanya perisa alami loh, memang terbentuk secara alami kayak tadi likopen. Likopen tuh kok kayaknya kimia ya, padahal enggak loh, dia pewarna alami yang terdapat di dalam tomat gitu. Ya, warna merahnya. Iya, jadi pandai-pandailah kita semakin mengerti tentang hal-hal seperti ini. Jangan khawatir ya teman-teman ya, itu semua adalah bahan-bahan yang terbentuk secara alami kok. Oke? Semoga cukup jelas ya teman-teman ya. Saya sekarang akan share sedikit lagi tentang Mighty Fights. Semoga saya tidak lama membahas tentang Mighty Fights. Oke, jadi nanti kita akan lihat di sini ya. Mighty Fights, memang anak-anak kita itu butuh nutrisi yang memadai untuk tetap kuat, untuk tetap sehat, untuk tetap bertumbuh. Apa sih yang mereka butuhkan supaya mereka bisa memiliki pola makan yang sehat gitu? Yang mereka butuhkan memang adalah energi, mereka butuh mentalitas, mereka butuh kekuatan, dan semuanya itu supaya mereka memiliki pertumbuhan yang baik. Itulah pentingnya pola makan sehat. Tapi teman-teman, untuk anak-anak kita memiliki pola makan sehat, tadi kan Kakak Dian udah cerita panjang lebar tentang makronutrien, tentang mikronutrien. Salah satu mikronutrien memang vitamin dan mineral, betul ya Kakak Dian? Ada beberapa mikronutrien yang paling penting dikonsumsi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, itu adalah vitamin dan mineral, yaitu vitamin A. Vitamin A ini tadi Kakak Dian cerita sedikit, perbaikan jaringan, tulang, kulit, mata, itu dibutuhkan di sana. Vitamin C untuk otot, untuk jaringan, untuk kulit, kalsium, pasti teman-teman udah jelas banget. Tulang, gigi, itu penting banget. Lalu vitamin B, nah ini bagus banget untuk metabolisme. Vitamin D, mendukung tulang dan gigi. Iron atau zat besi, ini bagus banget untuk sel darah. Biotin tadi yang dipertanyakan, itu adalah vitamin. Mungkin teman-teman kenalnya vitamin H. Lalu kemudian juga pertanyaannya, kalau ini semua adalah 6 unsur yang memang sangat dibutuhkan gitu ya, terus bagaimana ya cara mendapatkannya? Sebenarnya keenam unsur ini teman-teman sekalian sudah ada loh di dalam makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh kita maupun anak-anak kita. Permasalahannya adalah makanan-makanan yang harus kita konsumsi untuk mendapatkan vitamin dan mineral mikronutrien yang tadi, sebaiknya tadi Kak Dian udah cerita, itu didapatkan di makanan-makanan yang sayuran hijau, orange, merah, kuning, teh, Jadi harus bervariasi. Dan juga Kakak Lisa, biasanya vitamin dan mineral ini bisa hilang karena pemasakan. Nah, ribet lagi kan? Iya. Udahlah harus berwarna-warni yang anak-anak kita biasanya nggak suka. Udahlah harus hati-hati pemasakannya, menghindari pemanasan yang berlebihan. Nah, perjuangan berat terutama untuk ibu-ibu kayak saya yang bekerja, yang nggak bisa masak pula. Akhirnya apa yang terjadi kepada anak-anak? Umumnya yang terjadi kepada anak-anak kita adalah terjadilah
hidden hunger atau kelaparan terselubung. Ini harus menjadi perhatian khusus kita. Kelihatannya anak-anaknya cukup makannya, tapi taunya terjadilah kelaparan yang terselubung gitu ya, nggak kelihatan. Dan ini secara fisik jadinya nggak terlihat. Masalahnya terjadilah contohnya anemia. Sumbernya terjadi di Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan. Atau yang sekarang lagi hits tuh stunting ya Kak, kita harus cegah stunting. Nah itu ternyata karena kekurangan zat-zat gizi, terutama mikronutrien. Nah, yang tadi barusan Kakak Dian bilang, defisiensi mikronutrien ini berdampak buruk pada pertumbuhan anak. Apa sih defisiensi mikronutrien ini? Kalau yang terdefisiensi adalah iron, yang terjadi anemia. Kalau yang terdefisiensi kekurangan vitamin A, yang terjadi adalah penurunan penglihatan. Karena yang tadi teman-teman, anak saya juga susah banget loh disuruh makan sayuran, wortel. Jangankan disajikan, baru ngelihat aja dia udah lari. Baru ngelihat warna wortel yang orange cerah ceria itu dia udah lari gitu ya. Tapi kalau dikasih makanan yang dia suka, yang which is saya kesel banget ngelihat makanan yang dia suka itu, semangat makannya ya enggak. Iodin, kalau dia kekurangan ini pertumbuhannya menjadi abnormal. Kalau dia defisiensinya kalsium dan vitamin D, kekuranganlah dengan tulang. Kalau dia kekurangannya adalah zinc, gangguanlah pertumbuhannya di sini. Permasalahannya sekali lagi, anak kecil ini tidak suka dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu yang harus kita hadapi. Ini adalah fakta dan kenyataan yang sama-sama ibu-ibu ini harus hadapi. Belum lagi permasalahan pemasakan dan suhu itu merusak semua yang tadi. Makanya akhirnya terjadilah kelaparan terselubung dan terjadilah defisiensi mikronutrisi yang penting untuk pertumbuhan anak-anak kita. Jadi gimana dong solusinya? Sudahlah, saya lihat di kolom chat aja, pasti teman-teman sudah tahu. Solusinya apa dong teman-teman? Udahlah, emak-emak kemampuan masak pas-pasan. Benar ya Bu Dok ya? Nah udah tuh. Udah Bu Dok udah kasih tahu tuh. Jadi gimana lah solusinya kakak-kakak sekalian di sini? Aduh, gimana dong caranya dong teman-teman ini? Nanti ada jawabannya ya. Kakak Melisa Casa mah nggak punya permasalahan ini karena dia jago masak dia mah. Tuh, ayo. Berarti udahlah kita udah sama-sama tahu ya. Ini dia. Nah, jadi kunci utamanya adalah Mighty Fights. Karena inilah yang mengandung mikronutrien untuk anak-anak kita, teman-teman sekalian. Nah, apa aja Kak kandungannya? Jadi ini adalah kelebihannya. Ini adalah master formula versi anak-anak. Master formula itu apa sih? Nanti ya kita lihat ya di halaman berikutnya ya. Certified organic, kemudian wolfberry dan kebaikan tanaman, dan 100% natural vitamin dan mineral. Kita buka satu-satu yuk. Jadi dia ini adalah master formula versi anak, maksudnya apa? Yang pertama, dia kombinasi wolfberry dan campuran nutrisi dasar tanaman. Dia wolfberry-nya kaya akan vitamin, mineral, dan fitonutrien. Kombinasi buah dan sayuran yang tadi anak saya aja lari kalau ngelihatnya ya. Nah, didukung dengan vitamin dan fitonutrien. Nah, gue agak pamer dikit nih kalau ada anak gue nih, Dian. Kalau teman-teman bisa melihat ke IG-nya yang Living Indonesia, di situ ada anak saya yang dia lagi dan dia lagi makan Mighty Fights ini. Dan di situ teman-teman bisa lihat dia lagi makan terus dia bilang, I like it gitu. Dia suka ya rasanya, anak-anak suka gitu ya. Ternyata di situ ada honest review dari 3 anak ya waktu itu ya. Dan anak-anak itu ternyata suka dengan rasa Mighty Fights ini. Dan apa sih yang terdapat di dalam Mighty Fights? Ternyata dengan 4 tablet Mighty Fights ini udah mengandung mikronutrien vitamin B1 1 cangkir kacang hitam, vitamin A 1 cangkir bayam mentah, biotin, lalu vitamin B5, vitamin B6, folat, vitamin B3, B2, vitamin E, udah ada semua loh di sana loh. Berarti ini Kakak Lisa kalau kita makannya 1 tablet sesuai dengan anjurannya, berarti dibagi 4. Betul. Dan persentasenya tadi kita udah sama-sama
belajar. Ini sudah sesuai dengan persentase AKG orang Indonesia. Berarti ini Mighty Fights itu sama kayak mungkin kalau teman-teman tahu Master Formula, kalau misalnya untuk dewasa kan Kita punya versi anak-anak anak-anaknya gitu ya, dengan kebaikan Wolfberry dan dengan kebaikan semua sayur dan buah yang berwarna-warni ini. Jadi maksud saya adalah ya sudahlah ya, kita akui aja anak-anak susah makan sayur buah, kecuali Melisa Casa yang hadir di siang hari ini, akui saja. Saya susah masak gitu ya. Jadi daripada kita bersusah payah, lakukanlah honest review dari anak-anak yang suka rasa Mighty Fights ini, dan sangat simple, cukup 1 tablet per hari, langsung kita bisa mendapatkan mikronutrien yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak-anak kita. Oke. Lalu kebaikan nomor 2-nya, dia memang 100% certified organic. Jadi sayur dan buah, vitamin dan mineral, sumber terbaik asam folat. Nanti kita lihat ya vitamin B9 ini. Jadi dia juga bebas dari yang sintetis. Apa sih perbedaannya? Biasanya vitamin B9 atau asam folat ini, kalau yang dia sintetik, memang mudah diserap oleh tubuh, sama. Memang membantu mencegah kelainan bawaan, sama yang ada di dalam Mighty Fights. Tapi kalau kita bicara tentang efek samping, kalau dia berasal dari sintetik, teman-teman, ada efek sampingnya. Mual, hilang nafsu makan, kembung gitu ya. Tapi kalau yang berasal dari asam folat yang ada di Mighty Fights, hampir tidak ada efek sampingnya. Sekali lagi, karena dia berasal dari sumber alami. Kalau sintetik, iya terdapat dalam berbagai bentuk makanan. Tapi kalau yang terdapat di dalam Mighty Fights, ini terbentuknya secara alami dan diekstraksi cuma menggunakan air panas aja. Jadi memang vitamin B9 atau asam folat yang terdapat di Mighty Fights karena alami punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh asam folat yang terdapat secara sintetik gitu ya. Apalagi sih formula lengkapnya Mighty Fights? Nih, dia ada vitamin nih. Tadi teman-teman udah lihat sendiri ya vitamin-vitamin apa yang ada di dalamnya. Kemudian mineralnya sudah ada juga, iron, magnesium, zinc, copper, manganese, potasium, selenium, itu juga ada loh di dalamnya. Vitamin-vitaminnya udah ada di dalamnya, semuanya sudah ada. Inilah mikronutrien yang sudah disediakan oleh Mighty Fights yang akan berfungsi untuk anak-anak kita. Lalu nomor 3-nya, contohnya ya kebaikan Wolfberry. Nah, ini dia nih si Wolfberry ini kan warna-warnanya itu benar-benar cerah. Yang tadi ada fitonutrien yang tadi udah kita bahas di awal ya kan. Kombinasinya berasal dari Wolfberry, campuran nutrisi dasar tanaman, kombinasi buah dan sayur, didukung dengan vitamin dan fitonutrien juga. Itu tadi juga kita bahas di awal. Lalu kemudian, nah ini dia superfood goodness, berasal dari buah dan sayur yang tadi saya sudah akui anak saya nggak suka dan saya juga kekurangan masak. Buah dan sayurnya ada beet juice, ada orange. Ini tadi udah kita bahas nih di label teman-teman semuanya. Ada strawberry, ada wolfberry, ada black cherry, ada barley, ada brokoli. Udah untuk orang kayak saya yang nggak bisa masak, nggak usah lah. Udah kita ngiri udah sama Melisa Casa, gue udah nggak ngiri lagi sama lo Cimel. Gue udah langsung kasih ini aja, udah selesai ya kan. Ada fitonutrien juga, ada vitamin juga. Sudahlah ya, sudah komplit semuanya ada di Sindang ya kan. Lalu yang nomor 4. Nah, adalah yang nomor 4, 100% natural, vitamin dan mineralnya juga sudah oke. Oke, kalau begitu teman-teman, Mighty Goodness. Sekarang ya, Mighty Goodness-nya adalah premium, lengkap sinergis, mikronutriennya sudah oke, dan memang dirancang khusus untuk anak-anak. Ya. Lalu kemudian ini Mighty Kids, umurnya berapa tadi ada yang tanya ya? Umurnya memang untuk 4-12 tahun. Berapa banyak? 1 tablet per hari. Kenapa 1 tablet per hari? Ini tadi sudah dijawab, memang tidak boleh melebihi 120%. Kapan ini bersama dengan makanan? Umur simpannya 2 tahun ya, teman-teman ya. Lalu kemudian take note,
Jangan dikombinasikan dengan vitamin lain ya, kalau bisa ya teman-teman, karena memang tadi persentase Ag-nya udah kita perhitungkan dengan Dan sudah sebaik-baiknya. lengkap juga vitamin Oh. mineralnya. Hati-hati kalau teman-teman punya permasalahan alergi dengan beberapa kandungan di dalamnya. Di luar dari yang disarankan, teman-teman boleh konsultasi ke dokter. Udah gitu, kalau memang teman-teman sebaiknya dia ditutup rapat, kalau sering-sering dibuka, mungkin dipindahkan ke botol kecil-kecil supaya menghindari dia akhirnya teroksidasi. Lalu ini contoh aja, kalau teman-teman mau mengkombinasikan dengan Ningxia juga boleh. Tapi kalau dari kami sarannya adalah cukup 1 kali per hari ya, teman-teman sekalian ya. Dan kemudian ini adalah kode produknya dengan semua kebaikan yang sudah ada di dalam Mighty Fights, semua mikronutrien yang sudah ada di Mighty Fights. Ini adalah harga dan kemudian total sajiannya ini adalah 120 tablet. Jadi teman-teman, untuk Mighty Kid Formula, konsumsilah makanan yang seimbang, selalu aktif, selalu terhidrasi, dan selalu cukup tidur. Oke, sekarang adakah pertanyaan? Saya coba ke kolom chat ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang harus kita share lagi. Oke. Oke. Sudah dijawab ya. Oke. Kemampuan pas-pasan pun tetap bahannya ya Kak. Ya benar banget sih Mel, setuju lah. Setuju sekali. Anak doyan sayur dan buah. Oh iya, soalnya sekarang polusi. Ditambah lagi ya Bu Dok ya, Bu Desi. Radikal bebasnya sekarang cukup tinggi Cukup tinggi ya Bu Desi ya. Jadi memang wajib kurang lagi untuk asupannya. Lalu cara masak gimana dulu, coba pening tuh kalau sampai salah. Bener banget sih Mel, itu harus diperhatikan lagi cara masaknya untuk tidak bisa merusak segala fitonutrien atau mikronutrien yang ada di dalamnya. Udah kasih Mighty Fights biar mengurangi rasa bersalah mama. Setuju banget Umay. Aku aja doyan tapi kan jadinya lupa umur. Juga bilang, jadi kalau pagi-pagi ya bisa rapat kayaknya kurang nih asupan sayur buah. Kita makan Mighty Fights ya. Daripada pusing kan. Sebenarnya buat dewasa juga nggak apa-apa sih. Betul, betul. Memang ini buat dewasa pun bisa karena kandungannya adalah mikronutrien yang memang dibutuhkan juga. Untuk dewasa juga. Oke. Kalau nah, kebutuhan masing-masing kalau dewasa lebih bervariasi sih daripada anak-anak. Betul. Nah, terus teman-teman apalagi di dalamnya kita lihat lagi ya. Bah, tetap aja kalau demen nyemil sih perlu vitamin beginian tuh kan. Benar, karena cemilannya sekarang banyak radikal bebas juga. Mendingan nyemil ini ya cemil ya. Oke. Berarti mineral yang ada di Bu Dok, sorry aku harus ke atasin ini ya. Berarti mineral yang ada, bukan Bu Desi, maksudnya mineral yang ada di dalam informasi nilai gizi itu harusnya lebih dari 2% AKG. Kakak Dian silakan dijawab. Berarti mineral-mineral yang nggak ada di label itu. Oh, yang nggak ada. Iya, iya. Kalau yang nggak ada ya, Bu Desi ya betul. Persajian tuh. Aku nggak baca lengkap betul. Kalau yang nggak ada. Berarti ini kalau untuk anak yang kekurangan zat besi baik ya Bu? Oh iya baik. Cuman memang kalau misalkan dia ada kondisi tertentu ya, biasanya kalau kekurangan zat besi itu kondisinya sudah biasanya medis ya kalau udah dari kekurangan. Ibu Dwi Kecer Aida ya. Ya. Nah, ini memang konsumsinya harus konsultasi dulu ke dokter. Siapa tahu malah lebih dari 1 bisa. Betul. Gitu. Jadi memang sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Jadi kalau untuk 1 tablet per hari itu adalah kondisi umum teman-teman sekalian. Kalau punya kondisi khusus, silakan konsultasikan dulu ke dokter ya. Atau mungkin memang sudah ada tablet tambah besi yang sudah dikonsumsi. Iya. Nah, itu memang yang harus kombinasinya harus dikonsultasikan ke dokter dulu. Betul. Oke, lalu secara kadar dalam miligram atau mikrogram sama nggak dengan yang sama Bu Desi? Secara formula semuanya sama ya? Secara formula semuanya sama, tidak ada bedanya. Iya betul, memberikan vitamin maupun mineral maupun kebutuhan mikronutrien yang memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Setuju Bu Mel. Tulisan di labelnya, oh oke.
Kalau yang ini memang kami memberikannya kalau kembang gula rasa beri, rasanya memang rasa beri sih. Kembang gula itu kan menarik perhatian anak ya, karena rasanya manis gitu. Jadi waktu anak saya, contohnya ya anak saya, ketika dia melihat membaca ini, kembang gula apa sih mam? Katanya gitu. Rasanya manis nak, waktu saya bilang gitu. Terus waktu dia coba, It's like candy. katanya Iya. gitu. Jadi dia tidak merasa ini adalah obat. Biasanya dia pikirnya hal-hal kayak gini obat, teman-teman. So, namanya anak-anak yang kalau dia udah minum obat dia kesel gitu. Tapi ketika dia merasanya ini candy, dia seneng aja. Dan waktu dia makan, dan nanti teman-teman boleh lihat ya di yang Living Indonesia, dia karena anak-anak kan ya honest review banget ya, dan dia merasa enak katanya gitu, karena dia merasa ini candy gitu. Jadi memang itu yang kita buat supaya memang anak-anak merasa itu seperti permen gitu ya. Men. Dan memang berhasil sih di anak saya, at least ya dia merasa ini kayak permen. Oke. Oke, dari Ibu Purification Dera. Anakku remaja 14 tahun, boleh icip juga ya, belum pernah dikasih karena ternyata plot twist nih adanya disodorin. Ini dia tapi belum mau, kata dia. Oh, aku bingung. Oke, boleh. Anak Boleh. remaja 14 tahun boleh kok. Boleh diicip remaja 14 tahun. Kalau teman-teman mau, ini kan kami menyarankan tadi umur 4 sampai 12 tahun ya. Di atas itu boleh mengkonsumsi, kalau yang di atas di umur jangkauan 4 sampai 12 tahun memang kami menyarankan 1 tablet per hari. Di atas itu teman-teman boleh mengkonsumsi sampai 4 juga masih tidak apa-apa, masih aman sebenarnya. Tapi saran penyajiannya seperti yang tadi sudah kami ceritakan gitu ya teman-teman. Kalau permasalahan suka atau tidak suka itu kan relatif ya. Kalau ada beberapa anak yang honest reviewnya memang suka, ya suka gitu ya. Tapi kalau serasa samalah kayak kita teman-teman, dengan satu makanan yang sama ada 10 orang yang suka, ada yang enggak. Yes. Ya kan? Bundanya juga boleh kalau mau minum. Lalu aku tuh nggak pernah apa sih dari Bu Mel ngomongnya permen kan sama kan, ngomongnya permen kan, nggak ngomong vitamin gitu ya, supaya anak-anak bisa menerimanya itu adalah bukan obat. Saya kok juga ngomongnya gitu. Karena dari rasa, aroma juga nggak kayak obat ya. Betul, ngomongnya permen sehat ya ngomongnya. Oke, kalau dari Ibu Mita, kalau usia di bawah 4 tahun, boleh apa nih? Boleh nggak Pak dipotek dipotek? lebih kecil dari 1 tablet? Mm-mm. Nah, kalau ini memang kondisi khusus ya, berarti kalau di bawah 4 tahun ya, kebutuhannya juga bervariasi gitu ya. Jadi memang harus konsultasi dulu ke dokter, kira-kira kebutuhannya memang harus 1 atau boleh kurang dari 1 gitu sih. Nah, teman-teman, intinya yang tadi kita sudah ceritakan, kalau memang ada kondisi di luar yang disarankan, which is misalnya 4-12 tahun, di luar itu silakan konsultasi dulu kepada tenaga kesehatan profesional seperti dokter. Misalnya ingin mengkonsumsi lebih dari 1 tablet, silakan konsultasi dulu kepada dokter, karena yang kami sarankan itu sudah sesuai dengan peraturan dari Badan POM, sehingga lebih dari itu teman-teman silakan konsultasi dulu ya, supaya semua berjalan sesuai dengan keamanan dan kebutuhan dari individu yang ingin mengkonsumsinya. Oke, dari Bu Desi, anakku awalnya ngerenyet dikasih Mighty Vibes. Tungguin dengan tatapan sedikit memaksa. Ini maminya yang memaksa demi kesehatan ya. Akhirnya nggak sampai seminggu cari-cari sendiri ya tiap pagi. Ya boleh nih dicoba-coba dulu awal-awalnya, lama-kelamaan kalau anaknya sudah terbiasa pasti dia akan nyari sendiri sih. Karena memang rasanya enak, saya aja suka. Ada yang sukanya di mood, ada yang sukanya dikunyah. Iya. Gitu ya. Jadi boleh dicoba aja. Karena memang dia chewable sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya dia tablet kunyah. Sebaiknya sebelum atau sesudah makan. Sebaiknya memang dia berbarengan dengan makanan. Berbarengan dengan makanan. Oke? Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ponakanku 2 tahun, Bu. Aku kasih setengah tablet, aman aja. Hai Kakak Yomita, kalau memang sebagai konsumen sudah merasa itu aman, ya silahkan. Kalau sebagai konsumen masih merasa, boleh nggak ya?
2 tahun. Boleh nggak ya 1 tahun? Silakan berkonsultasi dulu kepada tenaga profesional. Karena sebenarnya dari kandungan-kandungannya memang kita natural dan aman sih, ya kan? Jadi harusnya aman, tapi memang kalau di luar dari yang dianjurkan bisa konsultasi dulu ke tenaga kesehatan. Betul. Oke, ada lagi kah? Ya, berdasarkan AKG tadi kita udah bahas ya. Kayaknya nih hari ini kita bahasnya semoga udah cukup detail ya teman-teman semua ya. Mulai dari AKG, mulai dari label, sampai kita membahas semua isi yang ada di dalam IT Fights. Sampai kita membahas kenapa sih anak-anak suka terjadi kelaparan terselubung, kenapa mikronutrien penting gitu ya. Jadi memang kita kayaknya bahasannya semoga sudah cukup lengkap untuk di siang hari ini mengenai Mighty Fight, sampai label-labelnya juga kita sudah sama-sama berusaha mengerti lebih jauh. Oke, teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan lain atau mungkin teman-teman mau kasih pendapat? Menurut teman-teman gimana nih bahasan kita di siang hari ini? Apakah memang sudah cukup lengkap bahasan kita di siang hari ini atau ada bahasan lanjutan? Soalnya Kakak Lisa mau sharing banyak kayaknya. Boleh, teman-teman silakan tulis di kolom komennya pembahasan kita, materi kita di siang hari ini apakah sudah cukup lengkap atau teman-teman masih ada yang mau bertanya. Sebelum kita akan tutup di siang hari ini, saya masih kasih kesempatan, silakan. Keminuman atau makanan, sejujurnya saya sih belum pernah coba, Bu Ruri, karena ini adalah tablet kunyah. Jadi memang dikunyah aja sudah ini kok, sudah enak kok rasanya. Hai, terima kasih Bu Dok Desi. Terima kasih Bu Dok. Bu Mai, anakku yang SD doyan Mighty Fights. Cimel lo, emang deh. Makasih Cimel. Yang bontot 3 tahun malah lebih doyan minum Ningxia. Ya, kebutuhannya beda ya Bu Maya. Yang Ningxia lebih ke arah antioksidan, yang ini lebih ke arah mikronutrien, vitamin, dan mineral. Kalau dari Kak Yovita, Kak sorry aku mungkin ke skip kalau... Nah, tadi udah dibahas tuh, Kak. Dia gimana? Kalau dari komposisi yang pertama itu gula, jadi gulanya banyak ya. Memang penulisan itu memang dari yang jumlahnya banyak ya, dari yang banyak gitu, iya. Urutannya memang seperti itu Bu Yovita, tapi kita lihat lagi nih banyaknya seberapa. Orang satu butir aja cuma 1,5 gram ya Kak Lisa ya kalau dari Mighty Fight. Jadi memang sedikit sekali kandungannya. Tapi kita lihat ya di label ya Kakak Yovita ya. Tunggu ya Kak, aku kok nggak bisa. Kelihatan nggak Kakak Yovita ini? Kelihatan. Dan kalau di labelnya itu, di informasi nilai gizi, gulanya itu dia tulisnya 0 kalau nggak salah ya di. Pertama kita lihat dari sini ya Kakak Yovita ya. Gulanya ada 0 pencantuman dari peraturan sih ya. Pencantuman informasi nilai gizi harus dibuktikan dengan analisa dari laboratorium. Ya. Berarti apapun yang kami tulis di label itu sudah dicek secara laboratorium, betul ya? Jadi nilai-nilainya sudah dicek secara laboratorium. Lalu berapa sih kandungan gulanya? Silakan Kakak Dian. Ya, kandungan gulanya kalau kita lihat dari Mighty Fights, selanjutnya Kak. Nah, ada 0 gram. Jadi memang gulanya hampir tidak ada. Berarti ada di bawah 0,5 gram. Iya, karena kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian, sama-sama baca ya bareng ya. Sebenarnya ada pemanisnya, ada gulanya, sorbitol, erythritol, glikosastevia, fruktosa atau gula buah, ada kandungan gulanya. Tapi kenapa ditulis 0 gram? Karena berarti dia pembulatan. Which is di bawah 0,5 gram. Dan juga take a note juga kalau gulanya itu juga termasuk gula-gula di dalam buahnya yang kita kandung. Betul. Semoga menjawabkah Kakak Yovita? Mana tuh tadi? Nih, Kakak Yovita mana ya? Ya, udah. Semoga terjawab ya Kakak Yovita ya dengan adanya
Ya, itu dibantu sama Budok. Thank you ya. Tapi Thank you. ya. Oke, kalau pengawet sulfitnya memang yang kami cantumkan memang benar-benar ini. Dan ini fruktosa pengawet sulfitnya ini yang setelah kita lihat memang yang tercantum dan kami buat yang setelah kami lihat memang dia pengawet sulfit yang memang terdapat di dalam gula buah. Itu yang bisa kami ceritakan karena berdasarkan Certificate of Analysis yang tidak bisa kami sharingkan lebih lanjut gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah pengawet yang memang terdapat di dalam gula buah yang memang banyak sekali pengawet-pengawet ini ya, contohnya pengawet lainnya yang memang terdapat juga di dalam pisang misalnya, yang terdapat juga di dalam buah-buahan misalnya, itu secara alami sudah terdapat di sana. Jadi itu adalah terdeteksi lah di laboratorium ketika kami menganalisa si fruktosanya, ternyata di dalam gula buahnya ada sulfit ini gitu ya. Jadi kami mencantumkannya, tapi ini bukan berasal dari luar, tapi terdapat di dalam gula buahnya. Jadi itu yang kami cantumkan di sana. Cukup jelas ya, semoga teman-teman ya. Bukan pengawet yang ditambahkan, bukan. Tapi memang terdapat di dalam gula buah. Itu yang bisa kami sharingkan di siang hari ini. Semoga cukup membantu dan cukup jelas ya. Yang jelas bukan ditambahkan tapi ada di dalam gula buah. Jadi terbentuk secara alami di dalam fruktosa atau di dalam gula buahnya. Oke, semoga membantu menjawab teman-teman ya. Ini yang ada di dalam sini ya. Oke teman-teman, terima kasih juga Kakak Alpuri. Ada lagi kah yang ingin menjawab? Gak apa-apa juga kalau ingin menjawab. Iya. Karena kami punya semua Certificate of Analysis, COI-nya juga kami punya, hasil laboratoriumnya kami punya gitu ya. Tenang aja Pak teman-teman. Terima kasih juga Kakak untuk ilmu-ilmu barunya. Terima kasih juga Kakak Ruri. Terima kasih juga teman-teman yang tadi sudah banyak komen, Bu Desi, Kakak Cimel, Kakak, nah tuh Bu Desi lagi, terima kasih. Teman-teman yang udah dihadir di sini banyak loh. Kita lihat yuk. Kakak siapa aja sih yang hadir di siang hari ini? Menyenangkan sekali ya siang hari ini. Kakak Mita, hai Kakak Lidiana. Kakak Lidiana ini nggak pernah absen loh. Selalu dia hadir. Mau siang, mau pagi, mau malam, mau hujan, mau badai. Mau hujan, mau badai. Ya kan Bu Lidiana kan? Kakak menggantikan mungkin lebih baik dia dikombinasikan ya, karena yang satu isinya antioksidan, yang satu isinya mikronutrien, vitamin dan mineral, jadi mereka bisa saling melengkapi. Oke, kalau gitu baiklah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Harapan Dian dan harapan saya, informasi di siang hari ini bisa diteruskan nih sama teman-teman semuanya, baik ke grupnya, baik ke konsumennya, baik ke anak-anak. Jadinya lebih berarti lah informasi ini untuk melengkapi vitamin dan mineral bagi buah hati kesayangan kita, baik bagi buah hati Anda, buah hati member Anda, buah hati teman-teman, buah hati keluarga, dan buah hati banyak orang di sekeliling kita. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Kami akan post ya videonya di YouTube-nya Yang Living Indonesia, demikian juga dengan materinya. Semoga bermanfaat, semoga berguna untuk kita semuanya. Kakak Dian, mau ada pesan terakhir? Terima kasih, jangan lupa cobain Mighty Fats kalau yang belum coba. Buat anak-anak terutama, buat anak-anaknya, dan juga kalau dewasa mau iseng-iseng coba tiap hari juga nggak apa-apa, cobain. Dan kalau ini bisa untuk bulanan, ini akan bagus sekali untuk retensi kita. Yes, betul. Selamat siang. Selamat siang. Dah.